Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan tentunya bersungguh-sungguh, serta pembinaannya itu secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Garapan pertama administrasi pendidikan yaitunya administrasi kurikulum, dan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, hal ini merupakan jantungnya atau hidupnya sebuah proses pendidikan anak. Keberhasilan seorang anak tergantung pada kurikulum ini juga. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari apa lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada anak-anak atau peserta didik. Dan ada landasan hukum yang kita bisa dijadikan sebagai pedoman, yaitunya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar serta strategi yang digunakan oleh lembaga sosial pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan dari pendidikan ini. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kurikulum itu secara terus-menerus atau secara kontinu, karena perubahan kurikulum tidak hanya sekali, karena itu terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Administrasi kurikulum ini memiliki proses 4, yaitunya planning, organizing, accounting, dan controlling. Untuk planning itu meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning ini telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama dari manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer memperhatikan masa depan. Pengataan ini adalah apa yang kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Jadi membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan, karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting menurut saya karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen atau administrasi kurikulum, administrasi pendidikan ini. Untuk organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing ini adalah organisasi. Organizing juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Aspek lainnya dari organizing adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya, misalnya seperti kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, accounting ini perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Yang terakhir yaitu controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan baik dalam bentuk supervisi, pengawasan,
inspeksi hingga audit, kata-kata telah memang memiliki makna yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Untuk kegiatannya, administrasi kurikulum dapat diidentifikasi menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pendidikan, atau pendidik maksudnya. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademik atau warga sekolah. Dan di samping itu, kegiatan lainnya yang menyangkut administrasi kurikulum yaitu kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan ketiga kegiatan pokok di atas tadi. Seperti yang diketahui bahwa kurikulum mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar. Dalam hal ini, kurikulum merupakan panduan dalam pengajaran. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa depan atau masa yang akan datang. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam pengarahan capaian tujuan dari pendidikan. Ada 3 konsep dalam kurikulum ini. Yang pertama yaitu kurikulum merupakan inti pokok dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal. Yang kedua, kurikulum merupakan suatu sistem yang harus dikembangkan. Dan yang ketiga, kurikulum merupakan suatu kajian yang terus dipelajari oleh para ahli agar pendidikan di dunia ini dapat terus berkembang sesuai dengan zamannya. Baiklah, mungkin hanya itu materi tentang administrasi kurikulum. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.